Shalom adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat selalu di rumah ya. Nah, hari ini sudah hari Minggu dan kita siap untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum beribadah, kakak mau tanya sama Kak Andra, dua nama kota yang biasanya sering disebutkan kalau lagi Natal tentang kelahiran Tuhan Yesus, apa aja sih kira-kira? Apa ya? Oh, Bethlehem sama Nazaret. Nah, itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus lahir ya. Nah, adik-adik, kalau minggu lalu Kak Adra ceritanya tentang apa kira-kira? Kira-kira tentang apa Kak Adra? Tentang kelahiran Tuhan Yesus dan ada gembala-gembala yang datang mengunjungi bayi Yesus. Nah, hari ini kakak juga mau cerita ada dua orang yang sudah lanjut umurnya yang senang begitu melihat bayi Yesus di bait Allah. Terima kasih Kakak Adra. Oke, dah. Dah. Nah, adik-adik, hari ini ceritanya diambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai 38. Kakak ulangi ya, dari Lukas 2 ayat 21 sampai 38. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus ketika 8 hari dia sudah lahir, dan pada hari ke-8 dia pergi dibawa oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria, orang tuanya, ke bait Allah. Di situ Tuhan Yesus harus sama seperti anak-anak Yahudi lainnya, yaitu Tuhan Yesus harus disunat pada hari itu. Dan mereka membawa 2 ekor burung merpati adik-adik untuk dipersembahkan ke dalam bait Allah. Nah, pada waktu mereka masuk ke dalam bait Allah, ada satu orang bapak-bapak yang sudah cukup tua, yang sudah lanjut umurnya, mengamati bayi Yesus dan juga mengamati Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Dan begitu dia lihat bahwa ada seorang bayi yang digendong oleh Ibu Maria, bapak ini menghampiri bayi Yesus itu. Siapa yang namanya kira-kira adik-adik? Bapak ini bernama Simeon. Jadi bapak ini adik-adik sudah dikaruniai oleh Allah bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Sang Juru Selamat atau sebelum dia melihat Tuhan Yesus. Nah, harinya datang, dia melihat Tuhan Yesus dan dia begitu senang. Bapak Simeon ini bilang kepada orang-orang yang ada di dalam bait Allah dan kepada bayi Yesus, inilah dia yang kunanti-nantikan, biarlah hambamu mati dengan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang ada daripadamu, yang datang daripadamu. Jadi Bapak Simeon ini tahu bahwa Tuhan Yesus ini sudah datang sebagai juru selamat. Dan Maria dan Yusuf ini heran kenapa Bapak Simeon berkata-kata seperti itu. Bapak Simeon ini berkata kepada Bapak Yusuf dan Ibu Maria, anakmu akan membuat bangsa Israel menjadi percaya kepada Tuhan, kepada Dia. Namun ada orang-orang yang tidak percaya kepada Dia, dan orang-orang ini akan membantah dan berusaha untuk membunuh anakmu karena dia tahu pikiran mereka, atau Tuhan Yesus tahu pikiran orang-orang yang tidak suka kepada dia, karena dia adalah Allah ya adik-adik. Ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Nah, ini adalah nubuatan pertama bagi Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus harus menderita ketika ia menjadi manusia dan datang untuk menyelamatkan umat manusia adik-adik. Nah, setelah Bapak Simeon berkata begitu, ada satu orang lagi, yaitu nabi perempuan namanya Ibu Hana. Nah, Ibu Hana ini juga sama, tiap-tiap hari dia berdoa, dia berpuasa menantikan Sang Juru Selamat hadir. Dan ketika dia melihat dan mendengar bahwa Bapak Simeon ini memuji-muji bayi Yesus, dia pun pergi menghampiri bayi Yesus, dan dia pun melihat bayi Yesus dan dia memuji dan bersukacita kepada Tuhan, kepada Tuhan Allah. Dia pun menyanyi-nyanyikan dan juga mengagung-agungkan Tuhan Allah di dalam bait Allah. Nah, seketika itu juga setelah acara selesai, Ibu Maria dan Bapak Yusuf pulang dengan penuh haru dan penuh sukacita, dan mereka semakin yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat yang lahir untuk dapat menyelamatkan umat manusia. Nah, sampai di sini pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, adik-adik harus senang dan bersukacita karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Tuhan Allah mengenapi janjinya bahwa Tuhan Allah akan menghapus dosa-dosa umat manusia dengan Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia. Dan sebentar lagi akan Natal. Mari kita semua dapat menyambut Natal dengan penuh sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah hadir dan kita harus
memaknai Natal ini dengan penuh ucapan syukur untuk Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua ya adik-adik. Nah, sampai di sini cerita kali ini. Nah, sekarang kakak mau panggil Kak Adra lagi. Silakan Kakak Adra. Iya, adik-adik. Nah, minggu depan kita masih ada ibadah nggak Kak Adra? Nggak ada ya adik-adik. Jadi kan kita tanggal 19 hari Sabtu itu ada perayaan Natal ya. Jam 4:30 sore. Ya, jangan lupa semuanya harus hadir karena nanti ada kuis juga dan ada hadiah untuk adik-adik semua, oke? Jangan lupa untuk download Facebook dan aplikasi Zoom. Iya, jadi nanti untuk papa dan mama di rumah boleh membantu untuk bisa download aplikasi Zoom dan juga Facebook ya supaya bisa Natal bersama. Oke, dan kita akan mulai ibadah sekolah minggu lagi pada tanggal 17 Januari 2021. Ya, ingat ya, tanggal 17 Januari 2021. Jadi mulai tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 10 Januari, adik-adik akan kita berikan renungan tiap-tiap hari untuk bisa dibaca di rumah masing-masing. Terima kasih Kakak Adra. Oke, dadah. Nah, ada ayat hafalan untuk adik-adik di rumah, kita baca ya. Dari Lukas, silakan ambil Alkitabnya masing-masing. Kita buka Lukas pasal 2 ayat 30 sampai dengan 31. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Sekali lagi ya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Jangan lupa dibaca dan dihafalkan untuk adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena pada tahun 2020 ini kami masih boleh beribadah dalam ibadah meskipun online. Tuhan, kiranya Allah memberkati, Allah menolong adik-adik di dalam rumah semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah memberkati untuk adik-adik di rumah Tuhan, kiranya sukacita Natal ada di dalam hati mereka Tuhan untuk dapat nikmati dan mensyukuri bahwa Tuhan Yesus telah lahir untuk dapat menebus umatnya, untuk dapat menebus dosa-dosa manusia. Tuhan terima kasih, dan Tuhan Allah memberkati adik-adik yang mungkin akan liburan sekolah. Allah memberkati adik-adik boleh menikmati waktu liburnya Tuhan. Kiranya Allah memberkati. Kami akan masuk ibadah kembali pada bulan Januari nanti. Allah menolong, Allah memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami berdoa untuk Natal Tuhan. Kiranya Allah memberkati. Kiranya semua adik-adik boleh hadir dalam ibadah Natal tanggal 19 Desember nanti Tuhan. Dan Allah menolong orang tua dapat menemani adik-adik juga Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu kepada adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.